Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami jamaah Masjid Al-Hilal Kota Caneng, Aceh Tenggara yang dirahmati Allah. Baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan pesan beliau kepada umatnya sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya beliau kepada kita. Lalu beliau menyampaikan pesan-pesannya kepada kita ini. Salah satu pesannya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu, wa man lam yuhibbi liqa Allah lam yuhibbillahu liqa'ahu. Barang siapa yang telah ada keinginan yang kuat di dalam hatinya untuk berliqa, bermusahadah dan bermuajahah dengan Allah di dalam kehidupan di alam syahadah ini, maka Allah juga ada keinginan yang kuat untuk berjumpa dan bersua dengan hambanya. Dan sebaliknya kata baginda Rasul, wa man lam yuhibbillahu liqa'ahu lam yuhibbillahu liqa'ahu. Barang siapa yang tidak ada keinginan yang kuat di dalam hatinya, tidak ada rojak, keinginan untuk berliqa dan bermusahadah dengan Allah, maka Allah pun juga tidak ada keinginan untuk berliqa dan bermusahadah dengan hambanya. Ini artinya Bapak Ibu, siapa di antara umatnya baginda Rasul yang ingin benar-benar bermusahadah dengan Allah, ingin berliqa dengan Allah, tentunya lebih dahulu kita tanamkan di dalam hati kita itu keinginan untuk berjumpa dan bersua dengan Tuhan. Karena Allah akan mau menjumpai hambanya, Allah akan mau memperkenalkan dirinya kepada hambanya, yang mana hambanya itu di dalam hatinya telah ada keinginan yang kuat untuk berliqa, berjumpa dan bersua dengan Allah. Tapi apabila di dalam hati setiap hamba itu tidak ada keinginan untuk berjumpa dengan Allah, padahal Allah itu adalah hakikat tiap-tiap segala sesuatu, Allah itulah asal segala yang ada ini, alam semesta dan diri kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal kita ini datangnya daripada Allah, pasti akan pulang dan kembali kepada Allah. Namun tidak ada keinginan yang kuat, tidak ada azam yang kuat dalam hati kita untuk menemui Allah, dipastikan Allah juga tidak ada keinginan untuk menemui akan hambanya ini. Tentunya orang yang ingin berjumpa dengan Allah, ingin bercinta, bermanja-manja dengan Allah, syaratnya Bapak Ibu adalah mengenal akan Allah itu. Bagaimana kita mengenal Allah itu lebih dekat lagi, sehingga antara kita dengan Allah itu tidak ada jaraknya Bapak Ibu. Ini yang dijelaskan Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Dan malam ini kita akan mencoba memahami rahasia ayat ini menjelang waktu Isa masuk.
Sehingga kita benar-benar sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan alam dunia ini, sebelum ruh itu melepaskan akan canggangnya, bagaimana kita sudah mengenal Allah itu dengan pengenalan sempurna. Sehingga setiap ibadah dan ketaatan kita benar-benar ibadah yang wusul kepada Allah. Apa kata Allah? Waman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, siapa ingin bertemu dan bersua dengan Allah, syaratnya kata Allah, falyamal amalan sholihah. Maka hendaklah dia melakukan amal yang soleh, dan jangan sekali-kali mempersekutukan Allah itu dengan sesuatu apapun ketika kita melakukan suatu ibadah dan ketaatan kepada dirinya. Jadi untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, karena di depan kita ini telah ada media papan tulis, kita akan mencoba mencoret-coret papan tulis ini, ya, supaya kita paham dan mengerti apa maksud dari setiap yang kita uraikan ini. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Ustaz Lejale. Waman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah. Kita coba terjemah. Waman kana yarju liqa'a rabbih. Maka barang siapa yang ingin, ya, berjumpa dengan Rabb-nya, fal ya'mal, maka hendaklah ia beramal. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, syaratnya hendaklah dia beramal. Amal yang dia lakukan itu amalan solihah, yaitu amal-amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan janganlah ia mempersekutukan Allah dari sesuatu apapun dalam melakukan ibadah atau ketaatan kepada dirinya. Jadi syarat untuk berjumpa Allah, syaratnya itu adalah amal soleh. Nih syaratnya amal soleh Bapak Ibu. Amal soleh. Sekarang mana yang dikatakan amal soleh? Ya, amal itu suatu perbuatan, soleh itu, ya, yang mampu menghantarkan kita usul sampai kepada Allah. Jadi yang dikatakan amal soleh itu adalah suatu amal, suatu perbuatan yang mampu menghantarkan rohani kita itu usul kepada Allah. Itu yang disebut namanya amal soleh. Salat amal soleh, puasa, zakat, haji, kurban, itu amal soleh. Baik itu ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, semuanya itu amal soleh. Tapi kapan, ya, salat itu menjadi amal soleh bagi diri kita? Kapan ibadah puasa, zakat, haji itu menjadi amal soleh bagi diri kita? Tentu ada syaratnya Bapak Ibu, ya. Walaupun salat itu amal soleh, akan tetapi baru dia menjadi amal soleh apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, belum dikatakan amal soleh, tetapi dikatakan amal salah. Nah, kita lihat ini ada syaratnya Bapak Ibu. Syarat amal soleh itu ada 3. Yang pertama syaratnya adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah. Syarat yang kedua adalah ikhlas.
Syarat yang ketiga itu sesuai dengan syariat Al-Quran dan Sunnah. Jadi apabila terhimpun ketiga syarat ini dalam melakukan suatu ibadah dan ketaatan kepada Allah, maka amal ibadah yang kita lakukan itu dikatakan amal yang soleh, yang mampu menghantarkan kita untuk bisa wusul kepada Allah itu. Akan tetapi apabila kurang salah satunya, belum dikatakan amal soleh. Kenapa belum dikatakan amal soleh? Karena salah satu dari syarat itu kurang. Makanya ibadah yang kita lakukan itu diterima atau tidaknya bukan pengakuan yang datang daripada diri kita. Akan tetapi amal ibadah kita diterima atau tidaknya itu benar-benar pengakuan daripada Allah. Kalau pengakuan datang daripada kita, itu dikatakan namanya ngaku-ngaku, namanya Bapak Ibu. Disinilah letaknya Allah menjelaskan, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka telah melakukan amal soleh yang terbaik di hadapan Allah, padahal mereka sudah tertipu dengan diri dan amalnya sendiri. Nah, kalau bahasa Ustadz itu namanya orang yang takicu di nantarang namanya. Takicu di nanggalo biasa tuh Bapak Ibu. Tapi kalau takicu di nantarang sakit bananya nanti. Karam di tengah lautan biasa tuh Bapak Ibu, tapi kalau karam di tepi lautan bedo bananya awak. Lah itu Bapak Ibu bahasa Ustaz wah. Lain tak tahu dah. Panik aku. Insyaallah dengar baik-baik Bapak Ibu, insyaallah Bapak Ibu bisa paham ngerti bahasa Minang tuh. Walaupun Ustaz tak ngerti bahasa Cane, kita usahakan Bapak Ibu bisa ngerti bahasa Minang. Nah, ini. Ya, syaratnya amal soleh itu mesti makrifat. Nah, makrifat itu bahasa Arab, bahasa orang Canenya mengenal Allah. Nah, syaratnya mengenal Allah. Apa kata Rasul? La tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah yang kita lakukan. Walaupun 35 tahun, 65 tahun, kalau kita tidak mengenal akan Allah yang kita sembah, tidak mengenal Allah akan yang kita ibadati, maka ibadah kita itu menjadi ibadah yang hampa, sia-sia belaka. Ibaratnya Bapak Ibu, ke ladang kita kuat, ke sawah kita rajin, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa ketika kita pergi ke ladang kena ke sawah itu. Hanya rasa capek, letih dan panesnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tidak mengenal yang kita sembah itu. Ini yang diingatkan oleh baginda Rasul kepada kita. Yang mesti kita ambil hikmah dan iktibarnya. Kamin qa'imin hazu min sholati at-ta'ab wan nasab. Berapa banyak umatku melakukan ibadah sholat, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah sholat yang dia kerjakan, melainkan kata Rasul at-ta'abu wan nasab, rasa capek, letih dan panesnya Bapak Ibu. Walaupun ala tuo badan gua, tuo le tahu, ala lapuk badan ko, ala usang badan ko karena beribadah, namun karena tidak mengenal yang dia sembah, maka ibadah yang dia lakukan itu menjadi hampa dan sia-sia itu. Sayati zamanun ala ummati yusalluna wala yusallun. Akan datang suatu zaman kepada umatku setelah aku tiada, kata Rasul, di mana umatku banyak mendirikan ibadah sholat, rajin dia beribadah, tapi sebenarnya dia belum dikatakan sholat dan beribadah. Apa sebabnya? Karena mereka belum mengenal akan Tuhan yang dia ibadati itu. Inilah yang diingatkan Rasul kepada kita. Ada dua orang di antara umatku, kata Rasul, dia sama-sama mendirikan ibadah sholat. Cara berdirinya sama, cara rukuknya sama, cara iktidalnya juga tidak berbeda, cara sujud dan duduknya persis sama, nggak ada perbedaannya.
Akan tetapi kualitas sholat di antara mereka berdua bagaikan langit dengan bumi. Nah, bayangkan Bapak Ibu tuh, sholatnya, cara berdirinya, ruku, i'tidal, sujud dan duduknya sama. Tapi kualitas sholat di antara mereka berdua bagaikan langit dengan bumi. Itu maksudnya ada yang sholatnya ingat Allah dan ada pula sholatnya itu yang lalai tidak ingat akan Allah. Ya. Apa bedanya kita dari sejak kita TK sampai sekarang? Berbeda nak cara sholat Bapak Ibu? Hah? Dari TK sampai sekarang, dulu anak-anak, kinilah punya anak gitu. Kan tidak berbeda, kan sama kan? Berdirinya sama, rukuknya sama, i'tidalnya sama, sujud dan duduknya sama. Kalau berbeda, apanya yang membedakan sholat di waktu TK dengan sholat sekarang ini? Apanya yang membedakan? Kualitasnya. Ma'rifat atau tidak ma'rifatnya, kenal atau tidak kenalnya, ingat atau tidak ingatnya. Coba kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana kita menghadirkan ruhani kita itu kepada Allah, Bapak Ibu? Tak mungkin Bapak Ibu bisa hadir hati dan jiwa itu kepada Allah kalau kita belum mengenal dan menyaksikan Allah. Contoh yang mudah saja Bapak Ibu. Nah, ini contoh yang mudah. Ya, teman Ustadz, ya, ada namanya Pak Ruli. Walaupun Ustadz sampaikan kepada Bapak Ibu, ada teman Ustadz namanya Pak Ruli, kira-kira Bapak Ibu bisa enggak mengingat Pak Ruli itu? Enggak bisa kan? Apa sebabnya Ibu? Karena tak kenal, belum berjumpa, belum bersobok. Pertanyaan yang kedua, walaupun ayah ibu kita, anak cucu menantu kita jauh dari tempat kita duduk sekarang ini di masjid ini, kira-kira Bapak Ibu bisa enggak Bapak Ibu mengingat ayah ibu, ya, suami istri, anak cucu menantu walaupun jauh dari tempat kita sekarang duduk ini? Bisa. Sebabnya apa? Karena kita mengenal dan menyaksikannya. Berarti syarat kita bisa ingat Allah itu syaratnya adalah makrifat. Syarat ingat itu makrifat nih. Saya buatkan syarat ingat. Ingat. Kenapa? Karena sholat yang akan kita dirikan itu dikatakan Allah, as-sholatu li zikri. Nih, as-sholatu li zikri. Sholat itu untuk mengingat aku. Berarti sholat untuk bisa kita mengingat Allah, mesti kita lebih dahulu bermakrifat. Apa syarat makrifat? Saya ulang lagi. Syarat untuk bisa kita ingat akan Allah, wajib kita itu bermakrifat, mengenal Allah. Apa syarat makrifat? Apa syarat mengenal Allah? Syarat orang bermakrifat, ya, itu adalah liqa. Liqa. Kalau dia sudah mengenal, kalau dia sudah bermakrifat kepada Allah, pasti dia itu liqa, berjumpa. Tak mungkin dia itu berjumpa kalau dia tidak mengenal. Tak mungkin dia bisa mengenal kalau dia tidak berjumpa. Maka syarat untuk mengenal Allah itu syaratnya ada berjumpa, liqa dulu. Syarat liqa, syarat bukti bahwa kita telah berjumpa dengan Allah, itu adalah bermuwajjahah. Muwajjahah. Itu adalah bertatap wajah. Maka orang yang sudah bertatap wajah, ini disebut namanya orang yang telah bermusyahadah. Ya, syarat bertatap wajah ini adalah musyahadah. Apa musyahadah? Menyaksikan. Tak mungkin dia itu bertatap wajah tanpa melalui proses menyaksikan. Jadi syaratnya bertatap wajah itu mesti bermusyahadah. Kalau dia sudah bermusyahadah, dipastikan dia telah berjumpa tuh. Kalau sudah berjumpa, pasti dia kenal itu. Kalau dia sudah kenal, disitulah dia mudah mengingat akan Allah.
Lalu bagaimana cara mengenal akan Allah supaya kita mudah mengingatnya? Nah, ini lagi masuk ke dalam bagaimana cara kita mengenal Allah supaya Bapak Ibu mudah mengingatnya. Ya, sehingga di dalam sholat kita tidak membayang-bayangkan lafaz Allah. Ya, jangan kita bayang-bayangkan lafaz Allah nih. Nah, menghayalkan lafaz Allah, huruf alif lam lam ha. Kalaulah lafaz Allah, huruf Allah, tulisan Allah ini yang kita bayangkan Bapak Ibu, yang kita renung-renungkan, kita tanam ke dalam pikiran hati kita, lalu ini yang kita ingat, berarti kita telah menjadikan huruf Allah, lafaz Allah, tulisan Allah menjadi berhala di dalam hati dan pikiran kita. Apa kata Allah? Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada manusia, enggak seluruhnya. Ada sebahagian daripada hambaku. Dia mengaku mengingat aku, dia mengaku menyembah aku, tapi sayang kata Allah, yang diingat dan disembahnya bukanlah aku, akan tetapi yang diingat dan disembahnya adalah huruf Allah, tulisan Allah dan lafaz Allah ini. Apakah huruf Allah dan lafaz Allah ini? Apakah ini yang dikatakan Tuhan? Hah? Bukan Bapak Ibu. Ini huruf, ini tulisan kita yang buat. Berarti kalaulah lafaz Allah dan huruf Allah itu bukan Tuhan, maka jangan sekali-kali kita bayangkan tulisan Allah itu. Jangan sekali-kali kita hadirkan asma Allah itu di dalam hati dan perasaan kita. Kalau kita hadirkan tulisan Allah dalam hati dan pikiran kita, lalu ini yang kita anggap Tuhan, samalah artinya kita telah berbuat syirik, kita telah menjadikan tulisan Allah itu menjadi berhala dalam hati dan pikiran kita itu. Maka pantaslah ibadah kita itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenal Allah Bapak Ibu bukan hanya sebatas mengenal nama, tapi mesti wajib kita mengenal diri yang punya nama. Karena diri yang punya nama dengan nama tidak pernah berpisah cerai. Ya, contoh spidol. Spidol tahu Bapak Ibu? Tahu. Yang spidol itu kalau memang Bapak Ibu tahu yang spidol itu, ini kah spidol tuh yang ini? Yang kanan yang spidol. Berarti ketika disebut spidol, jelas dirinya, jelas wujudnya. Disebut mik, jelas wujudnya, jelas orangnya, nggak pernah berpisah dirinya dengan namanya, namanya dengan dirinya. Esa tuh Bapak Ibu, ya sama dengan di Bapak Ibu. Bapak Ibu punya nama kan? Nama. Kalau memang Bapak Ibu punya nama, Ustaz tanya sama ibu-ibu dulu nih, nama ibu-ibu letaknya di mana? Di KTP, di kakak atau di suami? Tegalak. Di mana letak nama ibu-ibu? Terus di pet nama orang? Hah? Kalau diletakkan nama di KTP, di KK, berarti ibu-ibu di situ tidak bernama dah. No name. Di mana ibu-ibu kira-kira? Di mana? Ulang lihat. Halo. Barangkali ke bapak-bapak lah ya, bapak tanggung jawab kok. Karena tugas bapak-bapak, tugas suami bukan hanya memberikan rumah, belikan mobil, ya makan dan lain sebagainya. Tugas seorang suami, seorang ayah kepada istri dan anak-anaknya, wajib kita menghantarkan istri dan anak kita bisa berlikok, bermusyahadah dengan Allah. Wajib tuh. Kini bapak-bapak kan punya nama kan? Punya nama. Di mana letaknya nama bapak bu tuh? Nama bapak-bapak kah? Di mana pak nama bapak? Siapa nama bapak? Romi. Di mana letak namanya? Di dalam hati kita, diri kita. Di dalam hati. Yang hati itu yang mana nih? Diri semuanya pak. Oh diri semuanya. Adalah alhamdulillah. Nah, Ustaz gue menye-menye semua. Yang penting jawabannya supaya Bapak Ibu tidak panyang-panyang lalek. Nama Bapak Ibu kata beliau adalah pada diri. Kini yang mayang diri itu. Kan itu. Aneh nih, ya. Tunggulah pesan-pesan berikut ini. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Cara mengenal Allah itu amat sangat mudah Bapak Ibu.
Jadi tak ada orang belajar ilmu makrifat itu gila. Kalau ada orang belajar ilmu ketuhanan gila, bawa sama ustaz, antarkan sama ustaz. Ya, gilo babini, gilo bajudi, gilo bampo, antar sama ustaz. Lihat tahu gilo babini? Kita ruqyah dia tuh, sembuhnya tuh. Ya, enggak ada orang yang gila. Bagaimana mungkin manusia mengenal Allah bisa gila? Padahal Allah ingin dikenal, Allah ingin dipuji, Allah ingin disembah, Allah ingin diagungkan. Masa orang yang mengenal, memuji dan mengagungkan yang bisa gila? Ini konsep yang salah Bapak Ibu, ya. Nah, jadi untuk mengenal Allah itu wajib Bapak Ibu mengenal diri. Ini jawabannya nih, diri. Ya. Untuk mengenal Allah wajib mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal akan dirinya, pasti dia mengenal akan Tuhannya. Apa maksudnya? Kula jam 7:30 puluh. Awak simpel gaji Bapak Ibu, ya. Nah, karena kan menjelang isya kan? Karena habis Ustaz balik lagi ngaji sana. Kita persimpel aja. Ustaz nak mau berlama-lama, ya kan? Nanti Bapak Ibu tak paham, Ustaz ada capek pula. Untuk mengenal Allah wajib mengenal diri. Yang mana yang diri Bapak Ibu yang sebenarnya? Nah, lihat. Yang dikatakan sebenar diri, ya, itu yang disebut namanya dengan hayat. 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 Hayat apa artinya, Bu? Nah, hidup. Yang sebenar diri Bapak Ibu itu si hayat tuh. Ini kan baru nama nih. Karena al-ismu wal musamma wahid, nama dengan diri yang punya nama tuh esa dia. Ini baru sebutan baru. Ya, mana orangnya? Mana yang si hayat itu yang sebenarnya? Ya. Yang dikatakan si hayat, yang dikatakan si hayat yang hidup itu, itulah yang dikatakan namanya dengan ruh. Ya. Si hayat itu yang ruh itu. Kadang Bapak Ibu, ya, sulit mencari yang hidup pada diri. Sulit kita mencari dan menemui si hayat pada diri. Padahal Bapak Ibu setiap waktu, setiap saat dan detiknya itu bernapas. Ya. Kita payah mencari yang hidup pada diri ini. Ya. Padahal setiap waktu, setiap menit dan detik kita bernapas. Yang keluar masuk tuh. Nah. Kalau tak bernapas Bapak Ibu bakal pedang tuh mah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un tuh. Jadi yang dikatakan diri adalah hayat, yang hidup pada diri Bapak Ibu itu adalah ruh itu. Ini yang diri Bapak Ibu nih ya. Ya. Biasa nak laya dibubuik, nak mati digundam, nak pacah ya. Dak angui dibakar, dak basah dirandam tuh. Itu yang ruhnya. Siapa ruh itu? Lihat, siapa ruh itu? Ruh itulah yang dikatakan namanya rahasia Allah. Ruh itu dikatakan rahasia Allah. Sir. Kenapa ruh itu dikatakan sir, rahasia Allah? Karena ruh itu sebenarnya adalah sifat-sifatnya Allah, Bapak Ibu. Ruh itu sifat Allah. Makanya dia dikatakan rahasia Allah. Kalaulah memang ruh itu sifat Allah yang mana sebenarnya? Ini yang disebut namanya sifat ma'ani. Ini sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini itu ada 7 Bapak Ibu. Ya, sifat ma'ani ini ada 7. Ya. 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama adalah sama. 2 basor, 3 kalam, 4 ilmu, 5 kodrat, 6 irodat, 7 hayat.
Jadi ruh ini dikatakan rahasia Allah karena ruh itu sebenarnya adalah sifat Allah. Maka yang mendengar itu bukan ruh itu yang mendengar. Yang mendengar itu adalah si sama. Yang melihat itu bukan ruh, akan tetapi yang melihat itu si basor. Yang berkata itu bukan ruh, yang berkata itu si kalam. Yang hidup itu bukan ruh, yang hidup itu adalah si hayat. Kalaulah itu adalah rahasia Allah itu sifat Allah itu tiada lain adalah dirinya sendiri, wa sifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain adalah aku itu, kata Allah. Tiada lain adalah aku. Akunya siapa Bapak Ibu? Itulah akunya Allah. Rupanya diri Bapak Ibu ini adalah setetes dari sebuah lautan saja. Ini kias. Contohnya, nah ini Bapak Ibu, contoh ini lautan. Lalu kita ambil gayung. Kemudian gayung itu kita ambil air yang ada di lautan ini. Nah ini dia. Pertanyaannya Bapak Ibu, air yang ada di dalam gayung ini samakah dengan air yang ada di dalam lautan ini Bapak Ibu? Sama. Kenapa dikatakan sama? Karena dia itu terbit daripada lautan ini, diambil dari sumber yang sama. Kalaulah diambil dari sumber yang sama, terbit dari diri yang sama, maka air yang ada di dalam gayung ini disebut namanya bahagian daripada lautan itu. Bahagian daripada lautan itu tiada lain, itu adalah air laut itu sendiri. Ini yang Allah maksud, wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu itu adalah bahagian daripada aku. Kenapa Allah mengatakan diri Bapak Ibu, alam ini sesuatu itu dikatakan bahagian daripada aku? Karena Allah lah yang benar-benar wujud. Wujud Allah itu mutlak. Mutlak itu maksudnya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau masih ada diri yang lain selain daripada dirinya, berarti Allah itu belum dikatakan mutlak dia, masih ada pembandingnya. Inilah yang Allah maksudkan itu, la ilaha illahu. La ilaha illahu. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tidak ada ilah melainkan dia. Itu maksudnya tidak ada alam, tidak ada sesuatu melainkan dia. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tiap-tiap segala sesuatu dalam bentuk rupa berbeda wujud yang lain pada hakikatnya tidak pernah ada. Yang ada semata-mata itu hanya Allah semata. Itu maknanya. Kalau Allah cuma yang ahad, Allah cuma yang tunggal, maka hanya dia satu-satunya, selain dirinya nggak pernah ada. Disitulah letaknya. Siapa yang telah mengenal akan ketunggalan Allah, siapa yang telah mengenal akan wujud keesaan Allah secara mutlak, disitulah Bapak Ibu mampu mengenal akan diri Bapak Ibu yang sebenarnya, bahwa diri Bapak Ibu itu tiada lain adalah kenyataan untuk memandang nyatanya akan diri Allah itu. Akan tetapi Bapak Ibu tidak boleh mengaku-ngaku Allah, tak boleh ingin jadi Allah, tak boleh pula merampok hak Allah. Jadi belajar ilmu ma'rifat, belajar ilmu tauhid bukan mengaku jadi Allah. Tidak ada pengakuan di situ. Kalau tidak ada, apa maknanya? Belajar ilmu ma'rifat, belajar ilmu tauhid untuk mengenal dan memahami bahwa diri kita tidak pernah ada. Yang ada semata-mata hanya Allah seorang saja Bapak Ibu. Disinilah letaknya Bapak Ibu telah memurnikan akan wujud keesaan Allah itu secara mutlak. Kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad. Ahad itu esa, esa itu tunggal. Maksudnya hanya dia satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain daripada diri. Situlah esanya itu. Ya, makanya wajib kita untuk mengenal Allah tadi itu, wajib kita mengenal diri tadi. Siapa yang kenal dirinya?
Disitulah dia bisa mengenal akan Tuhannya. Karena Allah itulah sebenarnya yang menjadi rahasia daripada insan. Sekarang kalau Allah sudah nyata menjadi rahasia diri insan, tidak perlu Bapak Ibu mencari-cari Tuhan. Tak perlu Bapak Ibu mencari-cari Tuhan, karena Tuhan yang Bapak Ibu itu sudah menjadi rahasia diri Bapak Ibu sendiri. Untuk mengenal akan diri Allah, kenalilah diri sehingga kita paham bahwa diri kita inilah kenyataan untuk memandang nyatanya akan rahasia dirinya di situ. Itu rahasianya. Jadi meniliknya ke dalam, bukan keluar. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dalla dalalan ba'ida. Barang siapa ingin mencari dan menemui Allah keluar daripada dirinya, sungguh dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh, kata Rasulullah. Inilah yang Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu kenapa tidak kamu pikirkan? Balil insanu ala nafsi basira. Aku inilah sebenarnya yang melihat pada dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Kalau kita mau memikirkan akan rahasia wujud nyatanya Allah, disitulah kita mengatakan di hadapan Allah bahwa diri kita itu la haula wala quwata illa billah. Inilah diri kita itu. La haula wala quwata illa billah. Nah, kalimat ini mudah disebut Bapak Ibu, enak didengar tuh. Ya, tapi kadangkala tanpa kita sadari kita sudah memperolok-olok Tuhan. Di mana letaknya memperolok-olok Tuhan tanpa disadari? Kita sudah mengatakan tidak ada dayaku ya Allah, tak ada upayaku ya Allah, melainkan hanyalah kudrat dan iradatmu ya Allah. Itu yang kita sebut. Ketika kita sholat, ketika kita beribadah, ketika kita bekerja, kita pula yang merasa diri kita ini punya kudrat dan iradat. Itulah namanya orang yang memperolok-olok Tuhan itu. Ya? Jadi apa yang kita sebut, apa yang kita ceritakan, kita mesti mengenal dan memahami siapa sebenarnya yang la haula wala itu, siapa pula yang illa billah itu yang sebenarnya. Itu tiada lain nyatanya akan Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksudnya Bapak Ibu. Sebagai kesimpulan itu, siapa yang telah mengenal akan dirinya pasti dia mengenal Tuhannya. Kesimpulannya, siapa yang sudah sadar nih, sudah sadar bahwa dirinya itu tiada, tahu dia, sadar dia, paham dia bahwa dirinya itu tiada, sadar dia bahwa dirinya itu adalah tuli, sadar dia bahwa dirinya itu adalah buta, sadar dia bahwa dirinya itu adalah bisu, sadar dia bahwa dirinya itu bodoh, sadar dia bahwa dirinya itu lemah, sadar dia bahwa dirinya itu papa, sadar dia bahwa dirinya itu mati. Sadar itu. Ketika itu faqad arafa rabbahu. Ketika itulah dia bisa paham dan kenal akan Allah, bahwa Allah itulah sebenar-benarnya yang wujud itu. Nah, Allah lah yang sebenar-benar wujud, yang sebenar-benar ada. Jadi Allah itu yang sebenar-benar wujud, yang sebenar ada. Kalau Allah yang sebenar-benar wujud dan yang ada, Allah itulah yang sebenar-benarnya yang mendengar, Allah itulah yang melihat, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup itu. Itulah maknanya. Jadi rupanya mengenal Allah itu paling mudah, betul Bapak Ibu. Jalannya ya mengenal diri tadi. Itu syaratnya. Nah, kalau kita sudah paham mengenal Allah itu betul-betul sudah nyata pada insan, insan inilah wujud nyatanya memandang rahasia diri Allah. Maka ketika Bapak Ibu takbiratul ihram, jangan sekali-kali membayang-bayangkan Allah pula di aras lagi, di langit lagi. Jangan direnung-renung pula Allah. Tak jadi diangkat Allah, batal juga lagi. Angkat ajalah tangan itu sebagai Allahu Akbar. Kena memandangnya ke sini Bapak Ibu. Itulah letaknya inni wajahtu wajahiyah. Aku hadapkan wajahku kepada wajahnya. Untuk memandang wajahnya Allah, pandang kepada wajah insan. Wajah insan itulah nyatanya wajah Allah itu. Ya.
Untuk memandang wajahnya Allah, pandang kepada wajah insan. Insan itu yang diri Bapak Ibu nih, ha. Karena wajahnya Bapak Ibu itu, itulah nyatanya wajahnya Allah. Ini bahasa Ustadz dengan bahasa kias, lihat. Walaupun kita dikatakan orang, kita ini manusia, tapi manusianya kita bukanlah kenyataan diri kita. Walaupun orang mengatakan diri kita ini insan, tapi insannya kita bukanlah kenyataan diri kita. Orang dan insan itu, itulah kenyataan nyatanya diri Allah. Karena Allah lah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud Bapak Ibu. Nah, itu memahaminya. Ya, bukan Ustadz mengajari Bapak Ibu menjadi Tuhan, bukan. Yang Ustadz ajarkan, kenalilah Allah yang bersifat wujud. Kenali pula bahwa kita tidak pernah ada sama sekali. Kapan diri Bapak Ibu tidak pernah ada sama sekali? Sejak mula adanya diri Bapak Ibu tidak pernah ada. Kapan sejak mula adanya diri Bapak Ibu tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud, sejak Allah itu nyata, sejak Allah itu memperkenalkan dirinya, sejak itulah kita tidak pernah ada itu. Kalau ada yang mengatakan dirinya ada, itu ngaku-ngaku itu. Ya, itu nggak boleh. Ada pengakuan di situ. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, syarat amal soleh itu ikhlas. Makna ikhlas itu adalah murni. Ikhlas ini maknanya murni. Makna murni itu, ya, bahwa ibadah kita itu betul-betul ditujukan hanya untuk Allah semata. Jangan beribadah itu karena surga. Jangan beribadah itu karena pahala. Siapa yang beribadah kena sorga, siapa yang beribadah kena pahala? Yang menjadi pertanyaan Ustadz, apakah sorga dan pahala itu, apakah itu yang dikatakan Allah? Tidak. Kalau tidak Allah, lalu sorga dan pahala itu apa namanya? As-sailah. Sorga dan pahala itu kan bukan Allah. Kalau bukan Allah berarti apa? Makhluk. Reward. Kan gitu tuh. Pemberian upah. Makanya siapa yang beribadah kepada yang bukan Allah, ya, maka itu yang katakan syirik itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, carilah pemilik surga, cari pemilik pahala. Cari pemilik dunia, cari pemilik akhirat. Siapa pemilik dunia, akhirat, surga dan pahala Bapak Ibu? Adalah Allah. Kalau kita sudah mendapatkan pemilik surga, dunia dan akhirat, yaitu Allah. Karena Allah yang punya dunia, Allah yang punya akhirat, Allah yang punya pahala, Allah yang punya surga, maka pasti Allah berikan kepada kita ini kemuliaan dunia, kebahagiaan akhirat. Allah beri kita ini namanya surga dan pahala itu. Karena Allah sebagai pemilik segala-galanya itu. Ini pingin masuk surga, tapi pemilik surga tak pernah ditemui. Jadi masuk surga-surgaan namanya nanti. Itu begitulah ibadah itu betul-betul murni. Tidak ada yang kita tuju melainkan hanya Allah semata-mata. Ini yang pertama, ikhlas itu. Jadi ikhlas itu tidak ada lagi terpandang wujud yang lain, tidak ada lagi tertilik diri yang lain, melainkan hanya Allah semata. Kalau ibadah kita sudah ikhlas Bapak Ibu, disitulah ibadah itu akan memunculkan rasa nikmat, rasa rindu, rasa bermanja-manja dan asyik bersama Allah itu. Itu ikhlas tuh. Jadi jangan beribadah tuh ingin mengharap upah dan untung. Jangan bernegosiasi, jangan kita berdagang dengan Tuhan. Ya, jangan berdagang. Makanya Nabi mengatakan, laulan naru masajada lillahi sajidun. Kalaulah neraka tidak diciptakan oleh Allah, maka tidak ada orang yang mau sujud kepada Allah. Kenapa ada orang yang mau sujud kepada Allah? Karena neraka diciptakan dan dijadikan oleh Allah. Daripada masuk neraka, lebih rancak beribadah. Daripada masuk neraka, lebih rancak beribadah. Berarti ibadah yang dia kerjakan itu di bawah bayang-bayang ancaman azab dan siksa neraka. Kan daripada masuk neraka, cara sholat lah. Coba kalau neraka tak ada, neraka tak ada, ya kan? Pasti ogah dia itu berbuat itu. Ndak pun sholat awak neraka kan ada dah. Tapi kena neraka ada, akhirnya
lain namun mengerjakan sholat tadi itu. Nah, itu tak ikhlas namanya. Ya, Bapak Ibu, yang terakhir. Terakhir. Ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan syariat Al-Quran dan Sunnah. Apa kata Nabi? Man amila amalan laisa min amrina fahuwa raddun. Siapa yang beramal tidak berdasarkan tuntunan aku, maka amalannya itu adalah tertolak. Jadi solat kita itu mesti merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shollu kama raaitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana kamu memandang, melihat akan aku solat. Itulah sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kalau tiga ini sudah terpenuhi pada diri kita, insya Allah dikatakan amal soleh itu. Kalau kurang salah satu, menjadi amal salah dia. Nah, ini syarat yang pertama. Yang kedua, wala yusrik bi ibadati robbi ahada. Jangan kamu berbuat syirik kepada aku. Nah, karena waktu kita terbatas, Bapak Ibu tinggal 5 menit lagi. Sekarang kita buka tanya jawab saja. Ada mau nanya Bapak Ibu? Silakan Pak, silakan Pak. Coba Bapak. Terima kasih. Maaf, mengucapkan kepada Ustaz. Ya. Yang kami minta adalah istilah dari mursyid. Oh, mursyid. Setahu kami, ulama mursyid itu katanya tidak menyampaikan di Indonesia ini. Teman-teman kita bahwa ulama mursyid itu adalah ulama yang sangat langka. Iya. Dan bahkan di Indonesia ini tidak banyak yang mursyid. Iya. Jadi kita alhamdulillah termasuk ulama yang mursyid itu adalah nama atau nama jabatan bukan status Bapak. Terima kasih untuk pertama. Iya. Ulama mursyid langkah tapi memang ada Bapak Ibu. Mencari dan menemuinya ya lebih sulit daripada menemui para nabi dan para rasul. Allah menjelaskan begini Bapak Ibu, sebelum Ustaz antarkan Pak ya. Nah, karena mursyid itu hanyalah sebagai status saja. Allah bilang begini, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikuti dan cari olehmu orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada aku, kata Allah. Jadi wajib Bapak Ibu mencari, mengikuti orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Siapa orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah, yang telah berlikok kepada Allah, yang telah bermusyahadah kepada Allah? Itu adalah para nabi. Itu adalah para rasul. Habis masa para nabi dan para rasul, itu adalah masa sahabat. Habis sahabat itu adalah tabi'in. Habis tabi'in itu adalah tabi'ut tabi'in. Habis itu baru dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Kenapa ulama itu dikatakan warasatul anbiya, pewaris nabi? Apa sebenarnya yang diwariskan nabi kepada ulama sehingga ulama itu dikatakan pewaris nabi? Ulama itu dikatakan pewaris nabi karena yang diwariskan nabi kepada ulama itu adalah tentang tauhid, memurnikan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah. Itulah yang terhimpun di dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi ulama yang kita cari itu Bapak Ibu adalah ulama betul-betul pewaris nabi dan pewaris Allah. Bagaimana cara kami menemui mereka ya Rasulullah? Kalau engkau telah tiada, apa kata Rasul? Syaratnya ada 3. Apabila engkau lihat wajahnya, maka mengingatkan engkau akan Allah. Melihat wajahnya saja, ingat kita akan Allah. Apabila engkau dengarkan kata-katanya, kalamnya, nasihatnya, bertambah ilmu engkau tentang pengenalan dan pemahaman engkau terhadap Allah. Apabila engkau lihat sifatnya, kelakuannya, perangainya, mengingatkan engkau, mempersiapkan bekal untuk menghadapi akan kematian engkau. Siapa mereka? Boleh jadi itu mertua kita, boleh jadi itu menantu kita, boleh jadi itu adalah ayah kita, boleh jadi itu adalah suami kita, boleh jadi itu adalah imam kita, boleh jadi itu adalah guru dan ustadz kita. Karena mereka tidak pernah memiliki ciri-ciri yang khusus. Ya,
Karena memang rahasia dirinya itu disembunyikan oleh Allah. Makanya Ustaz katakan, mencari seorang wali yang mursyid lebih sulit daripada mengenal dan menemui seorang nabi. Ya, kalau nabi jelas Bapak Ibu, Allah yang memberitahu. Makanya beriman kepada nabi, ya, maka kita selamat. Tapi tidak yakin, tidak beriman kepada nabi, kafir kita. Yakin kepada seorang wali tidak bertambah iman Bapak Ibu. Syiah itu wali mursyid. Yakin Bapak Ibu, tidak bertambah iman Bapak Ibu. Tidak yakin Bapak Ibu Syiah itu enggak wali, tidak pula kita kafir. Nah, ini saya ulang lagi, pahami pelan-pelan. Yakin Bapak Ibu Syiah itu wali, tidak bertambah iman kita. Tidak percaya kita, tak yakin kita Syiah itu wali, tidak menjadi kafir kita Bapak Ibu. Cuma ilmu yang kita dapatkan, kalau memang dia itu adalah seorang waliullah, tidak ada barokahnya itu isinya itu Bapak Ibu. Tak ada barokahnya. Makanya wali mursyid itu adalah orang yang senantiasa membimbing dan menuntun kita untuk bisa kita usul kepada Allah. Tapi seorang wali mursyid Bapak Ibu tidak pernah dia mengatakan dirinya wali mursyid. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya wali mursyid belum tentu juga dia adalah wali mursyid. Oleh karena itu tidak ada ngaku-ngaku situ. Ustaz ulang lagi. Seorang wali mursyid tidak pernah dia mengatakan dirinya wali mursyid. Orang yang tidak mengatakan dirinya wali mursyid belum tentu juga dirinya itu wali mursyid. Karena sesungguhnya yang wali mursyid secara makna hakikat itu tiada lain adalah Allah. Apa kata Allah? Faman yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang aku beri dia hidayah dan petunjuk, maka beruntunglah dia. Dialah orang yang mendapat hidayah dan petunjuk itu sehingga dia mengenal akan aku. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang aku sesatkan, tidak aku beri dia hidayah dan petunjuk, kemanapun dia pergi mencari seorang guru, mencari seorang tuan imam untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk, maka tidak ada seorang manusia yang mampu dan bisa memberi hidayah dan petunjuk kepada manusia. Karena yang dikatakan wali mursyid itu adalah Allah. Allah itulah yang wali mursyid. Allah waliul lazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah waliul mu'minin, Allah waliul muttaqin, Allah waliul muhsinin. Allah lah wali bagi orang yang beriman, Allah wali bagi orang yang bertakwa, Allah wali bagi orang yang berbuat baik. Kalau Allah itu adalah wali, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, dialah yang akan mengeluarkan kegelapan yang ada dalam hati manusia, lalu dimasukkannya nur ke dalam hati dan jiwanya itu. Ketika itulah seorang hamba mampu merasakan hidup bersama Allah itu. Jadi Bapak Ibu, yang dikatakan mursyid itu hanya status saja, nama saja. Nah, Ustaz sendiri tidak berani Ustaz mengatakan diri Ustaz mursyid Bapak Ibu. Ya, nggak boleh pengakuan. Kenapa? Karena diri Ustaz nggak pernah ada. Kalau Ustaz mengatakan diri mursyid, itu udah ijab dah, itu batu licin tuh Bapak Ibu. Siap-siapnya tergelincir itu. Ya, ini yang berbahaya nih. Nggak ada pengakuan-pengakuan itu mungkin Pak. Tapi dalam hal pembelajaran yang tidak apa-apa. Ya. Karena waktunya ada terbatas, Bapak Ustaz antarkan sampai Bapak Ibu nih ya. Yang penting sebelum mati wala bisa berjumpa Tuhan, itu yang perlunya itu mah. Jadi berjumpa Tuhan itu di mana, setelah mati atau sebelum mati? Sebelum mati. Kalau lah mati sangsaro-sangsaronya Wak Beko. Tahu sangsaro? Alai. Ini buka surat Bani Israil ayat 72. Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, pasti dia buta di akhirat. Wa adallun sabila, dia lawan yang tersesat. Jadi buta yang dimaksudkan itu Bapak Ibu bukan buta mata zahir yang di kepala nih, tapi butanya mata hati yang ada di dalam dada. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, tapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Maknanya siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, pasti di waktu matinya dia nggak pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku di dunia ini, pasti dia tidak akan pernah mengenal aku di akhirat.
Siapa yang tidak mengenal aku pada dirinya, pasti dia tidak akan pernah mengenal aku di luar daripada dirinya. Berarti menemui Allah, bermusyahadah dengan Allah itu adalah di dunia sebelum mati. Ya, kalaulah mati tidak dugununya. Makanya orang yang mati belum tentu dia bisa berjumpa dengan Tuhannya. Saya ulangi, orang yang meninggal dunia, berpisahnya ruh dari jasad ini belum tentu dia bisa berjumpa Allah kalau di dunia dia tidak mengenal Allah itu. Bagaimana mungkin Bapak Ibu bisa menemui seseorang kalau seseorang yang Bapak Ibu temui itu Bapak Ibu tidak mengenalnya? Bagaimana mungkin kita akan bisa bertemu dengan Allah kalau Allah yang kita temui itu kita tak mengenalnya, hanya sebatas mengenal nama tapi tidak mengenal diri yang punya nama itu. Ini Bapak Ibu ya. Sekarang ada lagi pertanyaan? Isa ada masuk nih? Udah. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ustaz minta maaf Bapak Ibu ya. Karena cara penyampainya terlampau laju. Ustaz terburu-buru waktu nih sebenarnya ya. Mudah-mudahan dengan anugerah dan pemahaman yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa memahami ya bahwa diri kita ini adalah la haula wala quwata illa billah, yang ada itu hanya Allah semata-mata. Yakini, pegang erat-erat, pegang kuat-kuat sampai datangnya ajal kematian kita itu. Kalau kita tolak Bapak Ibu sebagai penutup, kalau kita tolak, kita ingkari bahwa memandang nyatanya Allah itu pada diri kita tolak, apa jawaban Allah? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamatil wazna. Lain enggak tahu artinya tuh? Tahu artinya itu enggak? Kalau enggak tahu diterjemahkan. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang menolak dan mengingkari ayat-ayat Allah, tak yakin dia akan kenyataan wujud nyatanya Allah pada alam dan pada dirinya, dan tidak yakin dia berjumpa dengan Tuhannya, tak yakin, ditolaknya. Fahabitat a'maluhum, aku batalkan amalnya, nol amal ibadah kita tuh nol. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamatil wazna, maka di akhirat nanti Allah tidak akan pernah memperhitungkan amal itu karena amalnya sudah menjadi batal dan kosong itu. Ini saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat dan Allah terima ibadah dan ketaatan kita. Yang penting Bapak Ibu yakin istiqomah kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan bimbing dan tuntun kita sampai habisnya usia umur kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.